yang bisa difasilitasi pendanaannya atau kerjasama modal melalui koperasi. Untuk tahapan perkuliahan, yang pertama adalah ada One Day Entrepreneurship Bootcamp. Ini untuk pengenalan, untuk peminatan mahasiswa dari berbagai program studi. Kemudian langsung dari peminatan itu akan dikelompokkan sesuai dengan bisnis stream masing-masing. Yang kedua, kemudian setelah itu kuliah tatap muka dilakukan secara online dan offline dengan juga mendatangkan kuliah dari praktisi sesuai dengan materi yang disampaikan saat itu. Yang ketiga adalah mentoring. Jadi kegiatan tidak hanya lecturing, tetapi mentoring adalah untuk lebih memantapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan untuk diaplikasikan dalam bentuk kegiatan mulai menyusun ide usaha dan membuat sebuah business plan. Nah, setelah semua kelompok menyusun business plan, kemudian di tahap yang keempat itu ada mid test, yaitu presentasi proposal business plan dari semua kelompok yang terbentuk pada mata kuliah tersebut. Yang kelima adalah setelah UTS, untuk lebih memantapkan inspirasi, motivasi, dan semangat mahasiswa untuk melanjutkan usaha ide bisnisnya, kami mengadakan kunjungan industri ke UKM dan IKM yang terkait dengan bisnis stream yang dipilih oleh mahasiswa. Yang keenam, setelah mereka kunjungan industri, mulai membuat produk, prototipe dan lain sebagainya, lalu dilakukan terakhir ujian akhir semester dalam bentuk Grand Launching Day. Untuk Grand Launching Day, semua kelompok mahasiswa akan melaunching produk mereka dengan menghadirkan minimal 30 partisipan dari masing-masing kelompok, dan mereka juga harus sosialisasi melalui media sosial. Yang kedua adalah Startup Academy. Startup Academy ini adalah kegiatan yang dirancang, yaitu untuk kegiatan pembelajaran yang bentuknya adalah bootcamp. Jadi pesertanya berasal dari 10 besar juara dari Grand Launching Day. Nah, ini untuk lebih memperdalam lagi coaching dan mentoring dari produk yang mereka buat, sehingga akan menjadi produk yang berkesinambungan yang akan berlangsung sampai dengan mereka sudah siap. Adapun materi atau kurikulumnya untuk Startup Academy, di sini yang pertama adalah Startup Talk. Di sini ada logika startup, updating isu, peserta memahami logika bisnis startup. Kalau dia non digital, itu juga peserta mengetahui informasi terbaru di dunia usaha. Yang kedua, understanding the vision and problem. Yang ketiga, ada build great product, ada product market fit, how to scale, funderize, dan machine learning and data science. Nah, selanjutnya dari juara yang di startup ini, kemudian mahasiswa diharapkan sudah mapan untuk mengembangkan usahanya, yang nanti akan mengikuti kegiatan di Entrepreneurship Day, bersaing untuk merepresentasikan profil usahanya dengan UMKM atau koperasi yang berasal dari masyarakat luar sebagai tenan eksternal. Kegiatan pra-inkubasi selanjutnya adalah kompetisi pra-inkubasi. Jadi karena secara internal mahasiswa juga harus mampu membuat tampilan profil usahanya yang dia sampaikan di depan investor, maka di kompetisi pra-inkubasi, semua calon tenan yang sudah berhasil terdata pada proses Entrepreneurship Day, kemudian akan kami saring di program kompetisi pra-inkubasi. Disinilah penilaian mana tenan yang kira-kira cocok dan lebih bernilai ekonomis dan lebih memiliki semangat entrepreneurship yang mantap untuk dibina dalam program inkubasi. Bentuknya adalah lokakarya. Baru kita ke program inkubasi. Di sini fasenya sebagaimana dijelaskan. Di sini programnya berjalan pendampingan, coaching, lecturing, mentoring, advokasi itu selama 1 sampai dengan 3 tahun bagi seluruh tenan yang terpilih. Biasanya satu batch itu terdiri dari 10 tenan. Dan kemudian syarat kalau
tenan itu berasal dari eksternal, yaitu UMKM yang berasal dari masyarakat dan koperasi, minimal telah melakukan kegiatan usahanya selama 2 tahun. Dan selanjutnya untuk SOP, jadi untuk SOP kegiatan inkubasi di sini akan kami jelaskan berikutnya pada SOP dan kurikulum. Untuk timeline dari semua kegiatan ini semua sudah dirancang sedemikian rupa sebagaimana 3 kegiatan yang sudah kami lalui sebelumnya. Untuk lebih mengetahui bagaimana profil program inkubasi atau pengalaman yang pernah kami lakukan, bisa membuka link youtube.com yaitu PIB Hamzah Nuadi. Nah, berikut adalah beberapa foto kegiatan dari tenan yang kami bina. Pertama adalah UMKM olahan makanan berbahan dasar nanas yang ada di Desa Lendang Nangka. Yang kedua adalah UMKM yang mengolah makanan berbahan dasar ubi dan singkong, yang produk unggulannya adalah steak ubi ungu, es krim ubi ungu, dan cone untuk es krim. Selanjutnya yang ketiga adalah Kakak Fashion, di mana UMKM ini berlokasi di Kota Raja. Dia fokus untuk mendesain dan memodifikasi kain tenun yang ada di Lombok. Yang selanjutnya adalah UMKM Rinjani, dia fokus membuat jajanan kering khas Lombok. Ini bentuk-bentuk pelatihannya, ada pelatihan dan penguatan keterampilan bisnis model yang kami selenggarakan, ada BIMTEK Manajemen Administrasi dan Keuangan di Rektorat dan di ruangan yang kami miliki diberikan otoritas oleh Rektorat untuk mempergunakan itu sebagai kegiatan inkubasi, termasuk workshop assembling dan beberapa produk startup, yaitu ada Tautindo, ada Warung Media, ada Farm IoT, dan lain sebagainya. Untuk target kegiatan program inkubasi yaitu meningkatkan nilai tambah produk dari hulu ke hilir agar menjadi produk unggulan daerah dan berpotensi pasar global. Produk hasil inovasi terstandarisasi atau terpatenkan dan punya SNI, dan akselerasi produktivitas manajemen dan usaha koperasi. Dan semuanya sudah memiliki kerangka acuan kerja. Dan selanjutnya, karena sesuai dengan program inkubasi, yang terakhir adalah pasca inkubasi. Pasca inkubasi ini ada kegiatan pameran atau bazar untuk memamerkan semua produk tenan yang sudah kami bina, sekalian untuk menghadirkan lembaga keuangan atau investor yang akan tertarik dengan produk tenan kami dalam kegiatan Hamzah Nuadi Expo. Nah, berdasarkan kegiatan-kegiatan ini, sehingga dapat kami katakan bahwa untuk anggaran, untuk peserta yang kami usulkan itu ada 20. Kalau alumni tenan kami ada 10, bisa dilihat pada tabel berikut, dan sudah kami laporkan pada sistem. Terus data calon tenan di sini ada 20, terdiri dari koperasi, ada 5 koperasi, termasuk koperasi muslimah dan koperasi wanita, koperasi simpan pinjam, ada usaha buket flower, ada startup, ada digital, ada non-digital. Nah, berdasarkan pengalaman kami melakukan kegiatan pendampingan inkubasi dari hulu sampai dengan hilir pada tahun 2020, dapat kami katakan bahwa kebutuhan dana sebagaimana di struktur cost yang tadi kami sampaikan itu adalah berasal dari pengeluaran untuk inkubasi, untuk inovasi produk yaitu 27 juta, untuk pra-inkubasi 34 juta, untuk Hamzah Nuadi Startup Academy 21.500.000, untuk Entrepreneurship Day 10 juta, untuk kompetisi pra-inkubasi 9 juta, program inkubasi 130.500.000, untuk pasca inkubasi 11 juta, sehingga total dana yang kami butuhkan adalah 486 juta. Dengan rincian belanja sebagai berikut.
Yang pertama adalah belanja personil yaitu sejumlah 56 juta, belanja non personil sejumlah 202 juta, untuk konsumsi semua kegiatan sejumlah 96 juta, untuk perjalanan dinas sejumlah 24 juta, dan untuk kesekretariatan sejumlah 124 juta selama 1 tahun yang produktif kami selenggarakan selama 10 bulan. Untuk alokasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan inkubasi yang telah kami terima dari mitra itu terdiri dari 10 UMKM atau tenan. Yang pertama adalah UMKM Mekar Bersama, yaitu ini adalah produk makanan olahan ubi yang sumber dananya dari CSR Bank NTB sejumlah 10 juta. Untuk UMKM Mekar ini olahan nanas berasal dari CSR Bank NTB juga 10 juta. Untuk UMKM Rinjani yaitu jajanan khas Lombok dari CSR Bank NTB Syariah Cabang Selong dan dana program Stipak NTB 10 juta. Warung Media yaitu aplikasi berasal dari dana program Startup Academy Stipak yaitu 5 juta. Pam Iot, Shop itu sama-sama 5 juta. Untuk Spondok 4 juta yaitu dari dana program Startup Academy dan Stipak. Resepku 4 juta, dan Jakaka Fashion modifikasi kain tenun itu 6 juta berasal dari CSR Bank NTB Syariah Cabang Selong dan dana program Stipak NTB. Dan yang terakhir adalah aplikasi Tahu Tindo yaitu sejumlah 4 juta berasal dari dana program Startup Academy dan UPTD Stipak. Sementara untuk dana yang diperoleh dari Kemeristek Dikti dari program kompetensi Kampus Merdeka itu kami berdayakan untuk pengadaan support system sehingga Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh Universitas Hamzah-Madi. Demikian proposal ini kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan kami berharap memperoleh kesempatan untuk menjadi penyelenggara inkubator kewirausahaan. Kami berharap kerjasama bisa terus kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.